Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang terhormat Ustaz Khalid Basama, terima kasih atas kehadirannya. Barakallahu fiik. Serta Bapak Ibu dan juga adik-adik makan yang sudah sampai ke Bogor. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita masih menghadap Allah SWT dalam acara kajian siang bersama Ustaz Khalid Basama. Langsung saja untuk menghentikan waktu, sudah jam 1:05. Saya serahkan waktu ke Ustaz Khalid. Makasih. Yang akan menyampaikan tema tentang 19 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu keutamaan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Oh gitu. Ya, Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan mazidan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alaina wa liman sara min ummatihi ala nahjihi ila yaumiddin. Wa qad qala tabaraka wa ta'ala fi muhkamihi tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fiddin, teman-teman para dosen dan staf Amikom yang insyaallah selalu dirahmati Allah, atau pimpinan dari universitas yang mewakili. Barakallahu fikum, semoga semuanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan siang hari ini dalam kebaikan puasa yang kita sedang jalani, dalam kebaikan majelis ilmu yang sedang kita mulai ini, kebaikan yang menambahkan pundi-pundi kebaikan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah memberikan keberkahannya di kehidupan kita saat ini, mendatangkan kemudahan urusan-urusan kita dalam kehidupan dunia, dan lebih-lebih kemudahan akhirat dalam kebahagiaan yang panjang. Kita bersyukur dengan sehat kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan dari rizki, dari kebaikan-kebaikan yang banyak, utamanya adalah nikmatul iman dan Islam. Allah masih panjangkan usia kita di kesempatan bulan yang bisa mendapatkan banyak kebaikan, keberkahan untuk kita top up pahala. Mungkin 1 tahun sebelum datang bulan Ramadan, kadang kita dengan kesibukan masing-masing kurang maksimal dalam ibadah. Padahal sejatinya antara ibadah dan kehidupan duniawiyah kita tidak bertentangan, saling sejalan. Buktinya pada bulan Ramadan ini kita sahkan sempatkan ngaji, kita tilawatil Quran di rumah masing-masing dengan perhatian dan yang lebih daripada sekedar di luar bulan Ramadan. Kita biasanya mungkin nyuwun sewu angel qiyamul lail, alhamdulillah minimal tarawih adalah bagian daripada qiyamul lail. Jadi berkahnya Ramadan itu kita menjadikan top up ibadah itu begitu cepat. Tapi sayang ibu-ibu yang insyaallah selalu dirahmati Allah dan bapak-bapak yang insyaallah selalu dirahmati Allah, bahwa Ramadan ini memang ayyamam ma'dudat, hanya pada hari-hari yang berbilang. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 284, setelah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu 283-nya 183 maaf. 184-nya ayyamam ma'dudat. Memang Ramadan itu cuma hari-hari yang berbilang, maksimal 30 hari. Saya nggak pakai insya Allah, pasti nggak mungkin ada yang 31 hari. Mau pakai cara ru'yah, mau pakai hisab, maksimal pada 30 hari. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada pertemuan, ada perpisahan, itulah hukum dunia. Ketentuan daripada sunnatullah. Kemarin kita pada tanggal 18 atau 19 dari bulan Februari kita memulai puasa, subhanallah, hari ini sudah hari yang ke-16 atau ke-17. Konon hari ini adalah apa? Kalau sebagian kita menganggap sebagai nuzulul Quran. Ada yang meyakini turunnya pada bulan Ramadan pada tanggalnya yang 17.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatul qadr, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang dalam surat Ad-Dukhan ini nyuwun sewu, mungkin saya sedikit surprise tadi di prank atau memang saya nggak baca surat. Jadi saya ngertinya nggak ada tema permintaan. Saya sudah menyiapkan materi, tiba-tiba ditembak Lailatul Qadar 10 hari yang terakhir. Maka insya Allah kita akan mencoba mengkaji masalah ini. Maka subhanallah, dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat pertama, kedua dan ketiga, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Kami turunkan Al-Quran itu, kalau yang tadi surat Al-Qadar pada malam Lailatul Qadar, Allah menceritakan sifatnya. Apa? Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka ibarat pertandingan atau sebuah perlombaan ketika akan mencapai finish itu orang akan kalau istilahnya ya, balap kuda akan dipacu dengan sekeras mungkin, semaksimal mungkin, karena finish sudah di depan mata, agar masing-masing berusaha menjadi pemenang. Atau ketika kita melihat sepak bola, ada penyisihan, ada perempat final, ada semifinal, ada yang kemudian final. Maka begitu pula subhanallah, Allah jadikan kemudian di akhir bulan Ramadan ini semakin untuk melihat kualitas dan usaha kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas apa itu 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Yang bagian daripada apa? Daripada akhir atau puncak kelas kulminasi usaha untuk ibadah di bulan Ramadan ini. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ada satu ayat di dalam Al-Quran. Nanti kita akan mengkaji ayat ini dan kita akan membahas apa sih Lailatul Qadar, yang merupakan bagian daripada usaha daripada kita masing-masing, diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meraihnya dan tidak boleh putus asa. Ternyata Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang susah. Yang susah adalah kita berniat atau tidak. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Di dalam Al-Quran surat Al-Fajr, ahlan wa sahlan Pak Rektor, jazakumullah khair ala husni qidumikum. Surat Al-Fajr ayat yang pertama, ayat yang kedua, wal fajri walayalin ashrin, demi fajar dan demi malam yang 10. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sampai menjadi materi persumpahan. Allah bersumpah dengan makhluk itu haknya Allah. Kalau kita nggak bisa bersumpah dengan makhluk. Demi bapakku nggak boleh, haram. Demi Rasulullah walaupun nggak boleh. Demi Allah, wallahi, billahi, tallahi. Yang penting kita mengagungkan hanya Allah. Tapi kalau Allah menyebutkan sesuatu berarti itu agung. Wasyamsi waduhaha wal asri wal fajri. Ini sekarang walayalin ashrin, dan demi malam-malam yang 10. Subhanallah. Ternyata untuk urusan pengakhiran Ramadan kita, untuk mencapai titik puncak ibadah di bulan yang disebut kita Ramadan ini, Allah sampai jadikan salah satu materi sumpahnya. Walaupun para ulama berselisih pendapat, apa itu yang dimaksud dengan 10 malam yang terakhir, atau demi 10 malam, maaf, bukan terakhir, demi 10 malam. Surat Al-Fajr ayat yang kedua. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Maka yang pertama, ada yang menyatakan malam-malam yang pertama dari bulan Muharram, puncaknya adalah Asyura, di mana puasa kita mendapatkan ampunan 1 tahun hanya dengan puasa 1 hari. Hari itu sebagai hari kemenangan, kebenaran atas kebatilan. Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu tanggal itu. Maka orang-orang Yahudi ikut berpuasa. Kata Rasulullah SAW ketika mereka bertemu di Madinah, Rasulullah di Madinah, alama tasumun, kenapa kalian berpuasa?
sumna syukron 'ala Allah yauma najjallahu Musa min Fir'aun. Kami berpuasa syukur sama Allah Subhanahu wa taala karena hari ini hari kemenangannya Musa atas Fir'aun. Berarti Fir'aun qaid, tenggelam, itu hari itu. Maka mereka ikut berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak mengikuti Musa yang sama-sama masih bertauhid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah 10 hari yang pertama atau 10 malam yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Di mana kata Rasulullah SAW, ini sama-sama agung. Di mana kata Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah min hadhil ayyam al-ushru. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai amal soleh dari seseorang, melainkan dari 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Maka para sahabat itu cerdas. Kalau namanya tidak ada yang lebih dicintai, sengaja sama mereka dimatchingkan dengan amalan yang paling berat. Mana yang lebih utama? Wala jihadin fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah termasuk dari jihad? Bayangin amal soleh kita loh bebas Bu, Pak. Kita qiyamul lail, kita infak, kita puasa, kita ngaji, kita berbakti sama orang tua, kita ngurusi pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Niatnya lillahi ta'ala, itu adalah bagian daripada ibadah loh. Ketika Allah terima, kata Rasulullah SAW, di 10 hari yang pertama, itu nilainya lebih baik, lebih Allah cintai. Maka dimatchingkan, ditarungkan dengan jihad. Wala jihadin fisabilillah. Apakah termasuk dari jihad? Maka Rasulullah mengatakan, wala jihadin fisabilillah. Termasuk dari jihad. Maka kenapa Allah bersumpah, walayalin ashrin. Agung betul. The golden time. Orang ada menyatakan waktu yang emas. Prime time kalau di TV itu. Jam 7:30 malam sampai jam 9 katanya ya. Iklan yang larang-larang itu. Walah, masang di situ bisa puluhan juta, ratusan juta gitu loh. Kenapa? Pemirsanya banyak. Lah ini pahalanya yang banyak. Hanya dengan duha mungkin. Kita puasa, kita ngaji, kita apapun zikir pagi dan petang. Itu nilainya ketika diterima kita ikhlas lebih baik daripada jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalik. Kecuali satu yang belum bisa kita kalahkan. Orang yang jihad itu kemudian syahid. Pulang cuma bawa nama. Lah baru kita belum bisa mengalahkan mereka. Tapi kalau kayak Umar bin Khattab, kayak Khalid bin Walid, bolak-balik perang berkali-kali. Wallah, nanti pada 10 Dzulhijjah yang pertama, hari pertama itu kita kesempatan top up yang kedua itu. Nah, yang ketiga dan ini yang paling mayoritas adalah 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, di mana puncaknya Lailatul Qadar. Karena nyuwun sewu pernah satu saat ini, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala kita membahas tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini walaupun hadisnya ada yang mendhaifkan, tapi untuk mendekatkan pemahaman, keutamaan kenapa sampai kemudian Allah bersumpah dengan walayalin ashrin. Dan Lailatul Qadar itu enggak ada yang susah. Yang susah tadi saya ngomong apa? Niatkah kita untuk beramal atau tidak? Untuk menggunakan kesempatan atau tidak? Ketika Rasulullah SAW dalam tafsir Ibnu Katsir, ini makna yang pertama. Lailatul Qadar maknanya ada 3 Bu, Pak. Dan semuanya Lailatul Qadar. Ketika yang pertama saya ingin menyebutkan Lailatul Qadar itu malam penurunan Quran. Dan itu terjadi sekali seumur hidup. Enggak ada turun Quran berkali-kali, ya kan? Wong Al-Qurannya sudah di sini, masa tiap tahun datang turun Quran lagi. Maka inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu ketika Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz. Itu firman Allah sudah disimpan di dalam Lauhul Mahfuz di atas langit lapis 7. Maka ketika malam Lailatul Qadar, ketika Nabi Muhammad dinobatkan jadi nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu turunnya satu Quran full, 30 juz. Tapi turunnya baru sampai di langit dunia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, fi baitil izzah, turun di langit dunia. Namanya nuzul, turun. Sementara kepada Nabi Muhammad berproses selama 23 tahun. Turun berangsur-angsur. Sedikit demi sedikit. Kenapa Pak? Ini sedikit saja singkat. Naik turun bluk. Langsung 30 juz sing baca juga kangelan.
sing ngapalna kangelan, apa maning ngamalkan. Ya kan? Coba langsung haramnya minuman khamr. Kata Umar bin Khattab, seandainya yang turun Quran kok innamal khamru wal maisiru wal ansabu ridsun min amali syaitan fajtanibu, aku metu sing Islam. Kenapa? Sudah mendarah daging, Bu. Minum khamr, perbudakan, maaf ta'addud. Itu 3 hal yang mengakar di masyarakat jahiliyah, dan bukan hanya orang Arab, bukan hanya jahiliyah, tapi di Persia, di Romawi, semua ini tiga-tiganya. Karena syariat Islam bukan untuk orang Arab. Gitu loh. Islam itu untuk umum. Maka kata Umar bin Khattab, coba kalau Qur'annya turun langsung ayat yang 93 surat Al-Maidah, Melayu itu. Wong sudah biasa minum, maka turun berangsur-angsur. Tapi malam turun pertama kali juluk 30 juz itu ke Baitul Izzah. Itulah Lailatul Qadar. Maka Allah mensifati turunnya Al-Qur'an ini agung. Kenapa? Petunjuk bagi manusia. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Pada akhir ayat surat Al-Fajr, salamun hiya hatta matla'il Fajar itu menggambarkan suasananya diberkahi, malam itu bersih, enak. Nanti ada haditsnya, bersih, tidak ada, dalam hadits itu sejuk, tidak panas, tidak dingin. Ketika pagi harinya muncul matahari itu kemerah-merahan, nggak panas banget gitu loh. Itu konon ciri hadits menceritakan tentang ciri fisik kalau habis malam Lailatul Qadar. Kenapa? Malam itu penuh dengan kebaikan, keberkahan. Maka kalau pernah kita dengar satu saat kan nggak salah 2 tahun yang lalu ya, malah Ustadz Firanda itu ikut komentar, ini yang ngesar ini nggak tahu nih, ngomong asalnya plak. Ada di antara orang yang berani menyampaikan terkait dengan Islam ini mengatakan, ngapain panjenengan sedoyo niku ngolet Lailatul Qadar, mau Lailatul Qadar kesepisan tok. Lah Lailatul Qadar kan turunnya Al-Qur'an. Lah Qur'ane wis mudun, masa pan mudun maning? Berarti Lailatul Qadar nggak ada lagi, sekali saja itu. Nah ini orang nggak ngerti, Pak, kata Ustadz Firanda, bahwa makna Lailatul Qadar ada 3. Yang pertama betul, Lailatul Qadar dalam arti yang turunnya Al-Quran, ya sepisan, selesai. Yang kedua yang sekarang ini kita bahas, yaitu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Al-Fajr tadi, surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang terjadi dengan maksud ayat ini? Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'an, ada sebuah riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Jarir, di mana Rasulullah SAW dzakara rajulun min bani Israil hamalas silah 300 sanatin. Pernah diceritakan oleh seorang Rasulullah SAW zaman Bani Israel, itu orang berjihad selama 300 tahun. Kenapa? Umurnya mereka kan panjang-panjang, Pak. Oh, Nabi Nuh aja diutus 950. Ada yang pernah tahu umurnya Nabi Nuh berapa? Sebelum diutus 350. Tambahin 950 berapa, Pak, Bu? Berarti 1200. Tambahin masih plus. Setelah banjir itu masih di plus 350 maning. 1600 tahun ya. Allahu Akbar. Maka orang dalam riwayat, orang yang paling panjang usianya adalah Nabi Nuh. Dan tapi bukan berarti sampai di situ. Di Bani Israel ada yang 300, ada yang 400, ada yang 350, ada yang 500. Umur mereka itu panjang-panjang. Maka ketika Rasulullah menceritakan ada orang berjihad karena umurnya panjang, nek di Rafael itu kayak orang berusia 300 tahun, itu digunakan untuk jihad. Mereka kan berpikir, pahalanya kayak apa kehe? Maka iri, la hasada illa fitnatain, tidak boleh iri kecuali dalam perkara 2. Orang diberi harta berinfak terus, sama orang diberi ilmu beramal. Kita kok ngeliat orang itu iri boleh, Pak. Orang mendapatkan dunia tapi untuk amal soleh, orang mendapatkan ilmu untuk beramal, itu kita iri. Maka para sahabat iri, fata'ajjabal muslimun. Maka para sahabat takjub. Maka fa'anzalallahu lailatal qadri khairum min alfi syahrin. Maka Allah
Makna yang kedua dari Lailatul Qadar, malam anugerah buat umat Nabi Muhammad yang umurnya sudah dibonsai. Bayangin, umurnya kita maksimal umumnya 60 70 dan memang betul. Ana sing 400 ana sing 45 wis ilang, ana sing 60 los. 70 jarang, 90 siji loro. Lah bayangin kayak kira-kira masuk surganya berarti simpan dapat banyak kesempatan sinten? Orang yang panjang-panjang dong. Maka Allah menganugerahkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah menceritakan riwayat yang kedua sama dari Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Ada Bani Israel itu malamnya qiyamul lail, paginya berjihad. Mikir Pak, idi. Kayak apa berkahnya? Banyak ibadahnya loh, Bu. Nyuwun sewu nggih, Pak. Bukan saya lagi enggak ngapa-ngapain. Dunia kita kejar, kita kerjakan tapi dalam kerangka ibadah. Kenapa? Dunia ditinggal. Tapi kalau kita ngabaikan ibadah, sing man digawa apa? Gitu loh. Yang mau dibawa apa? Karena ketika kata Rasulullah SAW, yaqulu ibnu Adam, mali, wa ma lahu min malihi illa min thalath. Ketika orang anak manusia itu semangat dunia dikejar, kata Rasulullah, yang patutnya dia dapat dari 3 itu cuma 3. Dari dunia itu cuma 3. Ma'akala fa'afna, yang dia makan hilang. Coba makanan enaknya kayak apa? Enaknya di sini, Dok. Begitu les 200 sih, di 200 ribu mikir loh. Itu ularang loh. Yo hilang. Enaknya cuma di sini, Dok, Bu. Jujur aja kita ngakui semua. Berikutnya dok, wis betul nyoba gentenan. Urusan maaf. Toilet. 200.000 hilang gitu loh, Pak. Wa ma labisa fa abla, apa yang kita pakai. Itu kan seringnya bangga-bangganan. Menunjukkan strata sosial maupun kita kepengen tampil. Apa kata Rasulullah? Dipakai orang suwe usang. Habis juga, nanti lama-lama diinfakkan pantas pakai. Kadang ada yang sama istri kita nggo sapi bekas pakaian kebanggaan kita loh, Pak. Nggo ngulap nang dapur. Wa ma tasaddaqa fa amda, maka apa yang kamu bisa sedekahkan itu yang kekal, yang bakal ketemu. Artinya ibadah gitu loh. Fama baqiya dzalik fatarikuhu linnas. Lebih daripada itu, harta bakal ditinggal jadi warisan. Jadi nyuwun sewu, semangatlah dalam bekerja, tapi dalam kerangka ibadah kepada Allah. Amanah, dijaga, baik, maksimal dalam hubungan muamalah, baik dengan orang. Karena Pak, itu nilai ibadahnya di situ. Tapi kalau hasil uangnya ditinggal, maka kapan kita memperhatikan ibadah? Maka para sahabat itu tadi fata'ajab, ya Allah, malamnya qiyamul lail, paginya bukan puasa, jihad. Haditsnya yang sama tapi ditambahkan dengan kana yaqumuna bil lail wa yujahiduna bin nahar. Mereka qiyamul lail tapi paginya semangat berjihad. Maka turunlah ayat ini. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka mari kita bahas malam Lailatul Qadar yang dimana malam top up kesempatan cara gampang. Apa itu malam Lailatul Qadar? Al-lail min ghurubis syams ila tulu'il fajri. Yang namanya malam itu adalah para para ulama ahli fikih membahas tentang masalah ini adalah apa? Dari mulai maghrib ghurubis syams sampai subuh fajar. Itu malam. Di antara 10 yang terakhir bulan Rasulullah, bulan Ramadan, Rasulullah pernah ngendika kados niki. Apa Rasulullah? Inni ra'aita lailatal qadri fa ansaituha faltamisu fil usrul awakhir min Ramadan. Aku pernah lihat malam Lailatul Qadar, tapi aku kelalen. Nang tanggal pira ya? 21, nopo 22, nopo 23, nopo 24. Kata Rasulullah, fa'ansaituha, aku lupakan tanggalnya, tapi pernah ketemu. Faltamisu fil usrul awakhir, kata Rasulullah SAW, maka carilah intinya jelas di 10 malam yang terakhir. Karena pertama kali ada Ramadan itu pertama kali di bulan apa? Di tahun 3 Hijriah. Pertama kali, tahun pertama Rasulullah hijrah belum ada Ramadan. Tahun kedua belum ada Ramadan. Tahun ketiga
baru ada Ramadan. Ketika pertama kali Ramadan di tahun yang ketiga tadi, Rasulullah menunggu di malam Lailatul Qadar kapan? Sejak 10 hari yang pertama dengan para sahabat. Hadisnya sahih ini. Maka malaikat Jibril teka sing kon goleti ada di pertengahan. Maka akhirnya Rasulullah lanjut 10 hari yang kedua. Full iktikaf itu 1 bulan itu. Maka Rasulullah didatangi malaikat Jibril lagi. Sing kon goleti ana nang terakhir. Maka kemudian Rasulullah tadi ngomong, "Ini ra'aita lailatal qadri fa ansaituha." Aku sudah lihat malam Lailatul Qadar tapi aku lupa. Di akhir bulan Ramadan ini tanggal pintene faltamisu fil usrul awakhir. Maka kita sekarang diringankan, Pak. Cukup 10 malam yang terakhir. Lebih bersemangat, lebih berhati-hati, dan ternyata amalannya tidak ada yang susah bagi kita. Kenapa? Antara maghrib sampai subuh tadi. Dari mulai yang sunnah-sunnah, maupun yang wajib-wajib, maupun hablum minallah, maupun hablum minan nas. Apapun ibadah. Karena memang Allah sedang memberikan keutamaan. Rukhsah. Nyuwun sewu kalau saya boleh tanya, kira-kira umur panjang karo umur pendek seneng sing ndi, Bu? Ayo. Pendek enak. Esuk mati loh. Durung bojo loh. Anak sing durung bojo maksudnya. Berarti enak yang panjang umur atau pendek umurnya? Wong sertamu panjang umurnya. Wah, ada orang yang kayak gitu kan mintanya panjang kan berarti. Iya kan? Walaupun itu bukan syariat Islam. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu Bani Israel, umurnya dawa-dawa ya kesel. Kalau kita umurnya pendek-pendek, tapi kemudian menggunakan kesempatan, bolehlah pendek. Tapi pahalanya banyak, dan itu lebih ringan bagi kita untuk mencapai surga yang sama. Surga yang akan diberikan kepada Bani Israel, dengan surga yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, surga yang sama. Tapi mereka dengan panjang usia 300 tahun loh, jihad loh. Nabi Nuh sampai 950 tahun itu pun baru dakwahnya. Keselnya kayak apa? Tapi umat Nabi Muhammad Allah berikan kemudahan. Maka min maghrib ilal fajri, salat qobliyah ba'diyah dijaga. 10 malam yang terakhir, tilawatil Quran jadwalkan, tidak berhenti, ikhlas dalam melakukan itu. Gak ada yang susah. Barangkali pas waktu ibu-ibu baca Quran tapi dengan ikhlasnya, itu yang diterima, Bu. Jangan lupa Rasulullah SAW mengucapkan 3 kalimat yang sama-sama semuanya dengan kalimat imanan wahtisaban. Man soma Ramadan imanan wahtisaban. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban. Yang Allah lihat itu bukan zahirnya, tapi batinnya kita. Menyambut, semangat, sumringah, seneng. Nyuwun sewu nggih. Biasanya kan kita seneng kalau urusan duniawiyah. Saya pernah lihat, Bu. Ini di luar sana, saya yakin bukan di sini. Karena ini urusannya urusan duit setitik. Mau dapat BLT zamannya SBY. Wah, seneng-seneng. Besok mau dapat 300.000. Mangkat esuk kasih. Subuh mangkat, ngantri. Seneng teman. Lah, ada nggak di antara kita mau ibadah semangat seperti itu? Itu yang dimaksudkan imanan wahtisaban. Hatinya tuh seneng, bangga, merasakan beruntung dapat kesempatan. Ini perintah Allah, ini kewajiban. Aku jalani, akan dapat pahalanya. Dimudahkan kebaikan surga gara-gara umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Maka Allah berikan Lailatul Qadri malam anugerah. Maka nyuwun sewu nggih, mungkin baca Quran, ibu-ibu apalagi anaknya cilik-cilik. Suami boleh ke masjid, dheweke masih bersih-bersih rumah, nyiapna jajanan untuk balik suami dari tarawih. Wong wadon paling kasihan, lebih banyak urusan di rumahnya sih. Tapi ketika dia imanan wahtisaban, walaupun sedikit, Bu, maka Allah enggak membedakan antara pahala laki-laki dan perempuan. Karena yang dilihat hati. Imanan wahtisaban. Maka enggak banyak tapi lakukan.
Tapi kalau sama sekali lewat, malah dolan nang alun-alun jagongan, karo wedangan, atau datang kemudian di mall. Kenapa enggak siangnya? Kenapa enggak hari Ahadnya? Pagi, malam-malam itu jadikan betul-betul. Orang sudah diberikan kemudahan. Ibarat kita mancing, mancingnya kolamnya kolam kecil. Daripada nang sungai, ikannya nang di ora weruh. Ini jelas loh, kolam gede, ukuran 5x5 misalnya, isinya ewunan iwak. Terus kita tinggal plung. Mau dimanapun kita bisa loh. Mau qiyamul lail, mau tarawih, mau ngaji, mau infak, mau zikir, apalagi memperbanyak kebaikan, tolong menolong, memberikan kepada tetangga apa macam-macam, tapi dengan ikhlas. Itu yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadri. Dan itulah ketika diterima, kata Sufyan Ats-Tsauri, itulah lebih baik bagi 1000 bulan orang lain yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Maka kita 83 tahun 4 bulan non-stop seolah-olah ibadah terus, nilai kebaikan yang kita kerjakan mungkin kecil. Itulah yang dimaksudkan. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh kita pada iktikaf. Tapi apakah dengan iktikaf saja kita akan mendapatkan Lailatul Qadar? Belum tentu. Kadang yang di masjid pasang status, alhamdulillah aku sudah di masjid loh. Lo malah sombong. Lo malah dia ujub. Lo malah dia ria. Enggak. Yang imanan wahtisaban, dan itu di rumah bisa. Kalau memang kita belum mampu ke masjid karena ada urusan-urusan pekerjaan atau mungkin kewajiban anak, maka di rumah ketika orang itu menyambut 10 terakhir itu dengan imanan wahtisaban. Jadi kalau menurut saya ya, nggak ada yang susah. Yang susah sekali lagi, yang ketiga kali, nggak niat. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ketiga, jadi malam Lailatul Qadar, malam anugerah tentang memberikan kemudahan pahala, amalnya apapun. Dari mulai maghrib sampai dengan subuh. Di rumah maupun di masjid. Kenapa disunahkan di masjid? Biar konsentrasi. Tapi kalau ibu-ibu memang belum mampu, dan tapi dia dengan imanan ihtisaban, sedikit tapi dia betul-betul, ya Allah mudah-mudahan diterima. Hatinya semangat, ya Allah mudah-mudahan aku mendapatkan kesempatannya. Itu yang akan mendapatkan. Sehingga tidak ada yang susah. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Islam ini bukan untuk menyusahkan. Waduh, bayangannya qiyamul lail ora turu. Kita memang bekerja, saya sendiri bekerja dari pagi sampai sore. Jam 10 ngantuk, sama. Tapi bagaimana antara sebelum kita tidur dapat poin-poin itu loh Pak. Dan husnudzon saja. Yang penting ikhlas, imanan wahtisaban, wis. Kita berharap itulah nanti ketemu di kuburan kita. Duit kita tinggalkan, walaupun banyak ceknya di rumah, berangkasnya gede, begitu les itu ditinggal itu Bu. Jadi warisan. Yang dibawa apa? Itu nanti malam-malam terakhir, termasuk hari-hari ini nih. Amal-amal kita. Ibadah mahdhah. Maka mumpung diberikan kesempatan, man khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah yang panjang usianya dan baik amaliyahnya. Maka niatkan kebaikan yang banyak. Yang ketiga, makna dari Lailatul Qadar. Dan ini ada di dalam surat yang tadi saya sebutkan, surat Ad-Dukhan. Malam penentuan takdir yang akan berjalan selama setahun. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kalimatnya yang pas, fiha yufrahu kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah tetapkan setiap perkara dengan kebijakannya. Nah, maka malam Lailatul Qadar dalam artian turun Quran sepisan tok, ya kan? Yang kedua dan ketiga ada haditsnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW, hiya fi kulli Ramadan. Yang namanya malam Lailatul Qadar setiap Ramadan. Jadi tiap tahun ada Lailatul Qadar dalam artian malam anugerah, pahala dengan mudah. Dan yang kedua malam penentuan takdir. Ibu-ibu bertanya, jadi takdir wis ditentukna, dan ini ditentukna maning.
Maka mari kita pahami sedikit. Takdir itu ada 4 fase, Bu. Dan ini menunjukkan Allah itu Maha Kuasa. Allah walaupun Maha Kuasa, tapi orang buru-buru. Pakainya step by step loh. Maka kalau ada orang buru-buru, kata Rasulullah, al-ajalatu minasyaiton. Nah, anak wong buru-buru, hati-hati kowe setan. Biasanya gue terakhir, aduh sayang yo, kelalen. Anak sih wis kelalen. Wis buru-buru kepengen cepet selesai kabeh, tapi karena dia tidak hati-hati, anak apa sing kelalen? Atau ada kejadian apa? Kenapa? Al-ajalatu minasyaiton. Ketergesa-gesaan itu bagian dari setan. Wa ta'anni minar rahmah, pelan-pelan, tenang, step by step, itu adalah dari Allah. Nah, maka saya ingin menyebutkan 4 fase. Yang pertama, awwalu ma khalaqallahul qalam. Allah pertama kali menciptakan makhluk itu pulpen, Bu. Makhluk paling tua adalah pulpen. Dan itu ternyata subhanallah, ada bagi kita ini sivitas akademika, ini menunjukkan ilmunya Allah itu. Allah mencatatkan pengetahuan ilmunya Allah tentang makhluk di dalam blueprint. Maka setelah Allah menciptakan pulpen itu, Allah mengatakan uktub maka naka inun ila qiyamus saah. Catat semua apa yang akan terjadi sampai kiamat. Termasuk pagi, siang ini kita bertemu dengan posisi duduk masing-masing seperti ini. Wonten catatannya ingkang lauhul mahfuz. Dalam catatan yang pertama, Bu, yang ditulis oleh pulpen. Kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakan alam. Khamsina alfasanatin. 50.000 tahun. Sudah? Loh, lihat tuh. 50.000 tahun sebelum menciptakan makhluk, wis digawe tulisan. Padahal Allah kan bisa saja kun fayakun kan? Tapi subhanallah, 50 tahun sabar, teman. 50.000 tahun. Setelah itu yang kedua, dari yang umum, namanya yang pertama ini namanya takdir umumi. Umum, semuanya bercampur dalam satu catatan. Catatannya kayak apa gede nih gue. Semua makhluk loh. Binatang, gunung, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, malaikat, semua tertulis di situ. Yang kedua, ketika kita umur 4 bulan, Bu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kamu itu diproses dalam kelahirannya 40 hari yang pertama mani, 40 hari yang kedua darah, 40 hari yang ketiga daging. Fayu maru binafkhil ruh wa yu'maru bikat bi arbi kalimat. Maka ditiupkan ruh oleh Allah atas perintahnya kepada malaikat dan ditulis 4 perkara. Ini takdir umuri. Umurnya masing-masing maksudnya. Di umur 4 bulan takdirnya disadur, Bu. Subhanallah ya. Allah tata temata banget. Dari yang umum disadur menjadi individu masing. Apa yang ditulis? Ajal. Pertama ajal. Maka memang hidup di dunia pasti bakal mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah menciptakan kematian dulu baru kehidupan. Di dunia maksudnya bakal mati. Hidup kapan? Di akhirat yang abadi. Maksudnya ayat itu seperti itu. Maka ditulis ajal, rizki, amal, nasib. Ini pada periode yang kedua. Yang ketiga inilah yang sedang tadi saya bacakan. Ketika Lailatul Qadar, Allah mengatakan apa? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Disadur kembali. Gilo, yang akan berjalan tahun ini sampai tahun depan. Lailatul Qadar berikutnya. Itu ayatnya loh, bukan hadis loh. Kalau hadis ipan jenengan sedoyo tak wes sohi apa ora? Oh jangan-jangan doif digawa-gawa. Ini Quran surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Maka pada malam Lailatul Qadar besok ini yang akan kita hadapi. Kenapa kita disuruh banyak ibadah? Karena Allah menurunkan perintahnya malaikat sadur buat tahun yang akan datang. Maka takdir itu la yuraddul qada illa biddu'a. Kita nggak ada yang tahu loh Pak. Takdir kita masing-masing apa? Tapi bisa dirubah dengan doa. Di antaranya kan doa. Maka kita banyak beribadah doa. Ya Allah. Abdullah bin Umar Pak. Ada hadisnya riwayat. Allahumma in kunta katabtani syaqiyan famhahli waktubni li sa'idan. Ya Allah, kalau engkau dalam catatan takdirku menulis aku orang yang banyak musibahnya, sedih terus,
Maka tolong hapus. Gantilah aku orang yang bahagia. Maksudnya sing enak terus. Kepengin gak kita hidupnya enak? Maka diantaranya kepentingan ibadah bukan hanya untuk akhirat, untuk perkara takdir kita. Ada di dalam Al-Quran Allah mengatakan yamhullah ma yasha wa yuthbit. Allah bisa saja menghapus, menuliskan yang baru. Bukan Allah pelimpan, tapi Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendak. Maka ketika melihat kita serius, nyuwun, Allah bisa berikan. Ini ada sebuah hadis qudsi yang subhanallah bu, orang gak patut putus asa asal gelem donga. Ya ibna Adam, wahai anak manusia, innaka ma da'autani wa rajautani. Wahai anak Adam, selama kamu mau berdoa dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana alaik wala ubali. Selama kamu mau berdoa dan berharap kepadaku, apapun dosamu, asakarepmu, aku ampuni. Wala ubali, dan aku gak urusan. Saking senengnya ada orang gelem gak sombong gitu loh. Nyuwun, ya Allah, merasa lemah. Karena manusia itu bedanya dengan binatang dan malaikat apa? Allah sudah sombong, Fir'aun tuh ngaku Tuhan tuh. Fir'aun, Dikyanius, Ashabul Kahfi ngaku Tuhan, Namrud ngaku Tuhan. Maka kalau ada orang lemah mengaku ya Allah, ya Allah, ya Allah, sak dosanya sak penuh bumi, lau ataitani biqurabi minad dunya ma'asi la ataituka biqurabiha maghfirah, akan aku datangkan ampunan asal mada mastaghfartuni, selama kamu mau beristighfar. Jadi malam Lailatul Qadar kepentingan kita yang ketiga, malam penentuan takdir. Maka ketika kita berdoa, kita taqarrub, kita berusaha mungkin 5 menit, 10 menit. Jangan sekali lagi, jangan berpikir sing dawa-dawa. Sing penting imanan, wahtisaban. Sebentar tapi ya Allah, ya Allah. Malam itu kita nggak buat sekedar main-main gitu loh. Mungkin kita capek, terus kita mungkin habis doa serius, ngaji sebentar. Terus kita mungkin ada tugas yang lain. Orang masalah daripada sing dolan-dolan. Oh, di kesempatan tuh malah dolan-dolan. Kan kayak ngeledek Allah he. La haula wala quwata illa billah. Maka yang ketiga tadi apa? Malam penentuan takdir. Itu setiap setahun sekali untuk disadur setahun yang akan datang. Yang keempat, ini periode atau 4 keadaan takdir gitu loh, tahapannya gitu ya. Yang keempat, takdir yaumi. Kalau yang ketiga namanya takdir sanawi. Yang kedua tadi takdir umuri. Yang pertama takdir umuri, sanawi ini. Yang ketiga tadi, yang setiap setahun istilahnya sanawi. Yang ketiga takdir yaumi. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam kesibukan, dijalankan. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang doktor, ada yang lulus S1, ada yang lulus SD, anak sing jebrot lahir, anak sing meninggal, anak sing kena stroke. Masing-masing dengan semua ketentuannya. Maka berjalan, maka setiap hari Allah sibuk menjalankan. Maka Allah mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Maka setelah kejadian baru kita ngomong qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini subhanallah. Ini kita duduk seperti ini, kita ucapkan qadarullah. Takdirnya kita siang ini di sini ketemu dalam posisi masing-masing. Ini seperti ini. Saya ngomongnya seperti ini, posisi HP di sini, panjenengan di situ. Itu semua qadarullah. Sudah Allah tentukan. Itulah hebatnya Allah. Sak gerak-geriknya kita pun Allah tahu. Semua sudah tercatat. Kalau kita mungkin kaget, tabrakan ya. Di mana? Kalau Allah patus tabrakan, anak hambaku sing tabrakan. Ya ora mungkin. Maka semua tercatat, semua terkontrol, semua dalam pengetahuan ilmu. Wasi'a kursiyyuhus samawati, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Tidak ada satupun yang membatasi ilmunya Allah. Luas, meluasi langit dan bumi, semua makhluk. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang di depan maupun yang di belakang, yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi, semuanya Allah tahu.
Maka takdir itulah menggambarkan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam Lailatul ketiga maknanya adalah malam penentuan takdir. Maka kita banyak turun. Kenapa? Kita banyak beribadah. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar turun semua malaikat, warruh dan malaikat Jibril atas perintah bi'izni rabbihim min kulli amrin. Ada apa? Kata para ulama, ada riwayat yu'amminuna ala ad'iyatikum. Mereka diantaranya senang dengan ibadah-ibadah kita, mengamini doa-doa kita. Maka kalau malam itu kemudian kita nggak ada ibadahnya, nggak ada ngajinya, nggak ada zikir atau nggak ada berdoa, malaikat turun nganggur. Nah, apa yang mau diamini kalau kita nggak menggunakan kesempatan? Mereka turun atas perintah Allah bukan untuk dolan-dolan, Pak. Tetapi yu'amminun, mereka mengamini. Mereka senang. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Selama kita di masjid atau di tempat ibadahnya masing-masing, duduk di rumahnya, doa. Itu seperti itu. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, malam itu malam Lailatul Qadar demikian. Dan itu dengan ibadah apapun yang bisa kita lakukan. Innamal a'malu bin niat. Maka niatnya adalah bagaimana kita mau taqarrub, mau menggunakan malam-malam tertentu. Kalau mungkin 1 tahun kita sudah lalai, banyak kurang ibadah, masakah di Ramadan pun juga akan berkurang? Apalagi di hari yang terakhir. Maka mari kita siasati kesibukan masing-masing untuk bisa mengambil kebaikan-kebaikan di antara yang ada. Ada kaidah usul fikih yang perlu saya sampaikan terakhir. Barangkali kepanjangan, mohon maaf. Kami jam 2 kurang 9 menit maning. Barangkali ada pertanyaan. Ma la yudriku julluhu la yutrak kulluhu. Apa yang tidak seutuhnya kita dapati, jangan ditinggalkan semua. Kita nggak bisa, maaf, iktikaf, ya jatuh 11 orang yang masjid. Ya gitu loh. Minimal terawih sampai mungkin sengantuknya baru pulang. Mala yudriku julluhu, apa yang tidak di totalitas yang nggak bisa didapat, jangan ditinggal total. Sebisanya yang bisa diambil. Kesempatan ibadah mana yang bisa kita kerjakan. Jangan totalitas langsung angel. Lah urusan sana. Jangan. Coba kalau di situ ada duitnya. Pasti kan nggak mungkin harta oli 50.000 tunggu nih. Ya kan? Kenapa? Duniawiyah katon gitu loh. Lah ini tidak memang. Tapi itulah iman. Itulah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita mengimani yang gaib. Kehidupan akhirat kita, barzakh kita itu tidak dengan duniawiyah. Dalam artian harta ataupun sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu kita. Tapi dengan ibadah. Maka mala yudriku julluhu la yutrak kulluhu. Maaf, mala yudraku julluhu la yutrak kulluhu. Apa yang tidak didapati totalitasnya, jangan ditinggal totalitas. Sebagian minimal diambil. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin itu gambarannya. Kalau ada komentar atau hal yang ingin didiskusikan atau diluruskan dari ucapan saya, tentu banyak alfa dan khilaf, mohon maaf. Jazakumullah khairan untuk para sahabat Alhamdulillah atas penyampaiannya. Mudah-mudahan dengan 10 hari dengan menjelaskan tadi tentang kehidupan Ramadan yaitu ya kepada definisinya dan juga yaitu malam yang Al-Quran, Barakallahu fiik. kemudian malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kemudian malam terakhir takdir, yang mana kita di 10 hari terakhir itu yang kita kurang lebih 3 hari atau 2 hari lagi kita bisa maksimal ya all out beribadah. Amin insyaallah. Dan juga tadi kita laksanakan tadi dengan ikhlas, kita laksanakan dengan keimanan, kita laksanakan dengan pengharapan kepada Allah SWT. Dan juga di 10 hari terakhir itu sebagaimana jelas disebutkan di Al-Bukhari, innamal a'malu bil khawatir. Segala sesuatu itu bergantung pada Jazakallah khair. Barakallahu fiik. contoh, kita sholat di waktu sholat duhur, rakaat 1 khusyuk, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga khusyuk, rakaat keempat baru tasyahud sudah mau tasyahud akhir untuk yang itu apa? Rakaat keempat Fatah. Contoh lagi, Jazakallah khair. Jazakallah khair. budaya soleh
apa namanya, dewasanya solih, tuanya murtad. Yang itu apa? Murtad. Contoh lagi Ustaz Uje, mata candu narkoba. Ya di menjelang akhir hayatnya biar bertobat dan jadi ustaz. Yang itu apa? Ujinya. Nah itu itulah disebut tadi Ustaz Khalid Basalamah, yaitu malam penentuan takdir. Nah diharapkannya juga saya pribadi juga dan para jamaah Bapak Ibu itu di 10 hari terakhir itu Allah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tadi disebutkan berbuat menjalankan ibadahnya itu dengan ikhlas, iman, dan juga pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Allah beribadahnya. Karena itu malam akhir kita, penentuan kita, layak gak kita dapat malam Lailatul Qadar? Layak gak kita mendapatkan gelar ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, makanya di 10 hari terakhir itu kan ada tadi disebutkan oleh Ustaz Khalid amalan iktikaf di masjid, itu berdiam diri dalam masjid. Gak harus seluruhnya malam dan siang, enggak, cukup semampu kita tadi. Misalkan kita dari tarawih omwatnya sampai jam katakanlah jam 10 udah ngantuk, kita pulang ke rumah istirahat itu nggak apa-apa. Karena iktikaf itu yang penting kita berdiam di dalam masjid, mau sejam, mau 2 jam, mau 3 jam, mau 4 jam dan lain sebagainya. Tapi kalau memang seandainya kuat beriktikaf kita dari tarawih katakanlah sampai subuh, memang lagi kita beraktivitas bekerja, itu nggak apa-apa juga. Tapi memang lebih baik itu iktikaf itu secara sempurna dari malam 21 sampai malam terakhir bulan Ramadan tanggal 29. Oleh karena itu tadi yang disebutkan Ustaz Khalid, yaitu malam diturunkannya Al-Quran, malam yang lebih baik pada 1000 bulan, dan juga malam penentuan takdir. Itu sebenarnya tujuan kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu malam perpisahan kita. Karena bisa jadi mungkin ini akhir Ramadan terakhir kita, belum tentu tahun depan kita bisa ketemu lagi. Ya walaupun kita berharap kita masih ketemu lagi. Amin. Tapi kan umur gak ada yang tahu gitu. Sebagaimana dalam surat Al-Qamar, walikul ummatin aja faida aja ajaluhum la yastakhirun sa'atan wala yastaqdimun. Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah, dia tidak bisa diperlambat dan juga tidak bisa dipercepat kayak gitu. Bahkan dari itu saya pribadi merasa pribadi dan para jamaah juga agar senantiasa di 10 hari terakhir Ramadan, ya kurang lebih 3 atau 2 hari lagi kalau mengikuti Muhammadiyah atau kita, itu otak beribadah. Beribadahnya ikhlas, beribadahnya penuh keimanan, beribadahnya penuh pengharapan. Dan juga kenapa Lailatul Qadar itu tidak ditentukan kapan pasti dapatnya, itu supaya kita semangat terus beribadahnya, supaya kita terus beribadahnya. Gitu misalnya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Oleh karena itu bagi kita yang 20 hari mungkin masih ada kekurangannya, pastikan 10 hari terakhir nanti kita sempurna ibadahnya. Amin. Agar kita mendapatkan Qadar, agar kita mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya sudah mau jadwal, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Cukup ya? Jelas ya? Insya Allah juga alhamdulillah di pengajian ekstra ini saya minta dari Suta dari Ustaz Mas Alvin untuk merekam semuanya dari Ustaz Asgo sampai barakallahu fiik, jazakallahu khair. Para jemaah bisa mengulang lagi gitu kalau mau nonton nanti saya sharekan lagi ke grup Amikom Promotor. Terima kasih Ustaz. Matur suwun, jazakumullah khair. Amin alaina alaikum. Amin alaina alaikum bil jami'. Dan mudah-mudahan kita juga dilancarkan puasanya terus oleh Allah SWT. Amin. Sampai akhir bulan Ramadan kita mendapatkan tadi malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik pada 1000 bulan dan juga biar takwa dari Allah SWT. Mari kita tutup kajian siang pada hari ini dengan alhamdulillah dan Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa hum bikum min al-hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.